on cam? Saya ini dulu, saya SS dulu. Nanti di akhir kita SS lagi ya. Coba semuanya on cam. Saya SS yang bisa on cam. 1, 2, 2. Senyum terbaik. Senyum jauh dari bencana. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut share dulu sebentar. Oke. Andi Lestari ya, udah hadir. Oke, saya coret. Sudah Bu, maaf Bu, tadi ada jaringan. Aman. Sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ada trouble. Bentar. Udah. Masuk dia. Tadi sini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu? Belum Bu. Hah, belum? Bu. Kenapa ya? Coba lagi katanya. Sudah? Belum Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hari ini kita bahas tentang proses atau siklus manajemen bencana. Dan ini merupakan prinsip dari mata kuliah manajemen bencana ini. Nah, untuk proses ataupun siklus manajemen bencana itu sendiri, dia bisa kita lihat dari gambar ini ya Bapak Ibu ya. Dan gambar ini sudah didesain sedemikian rupa dengan warna yang berbeda-beda. Nah, jadi ini ada biru, kemudian kuning, kemudian merah, kemudian hijau. Nah, jadi untuk yang merah ini, untuk yang biru ini Bapak Ibu tentunya pada kondisi sebenarnya yang ada resiko atau potensi untuk terjadi bencana. Kemudian bisa juga pada wilayah yang tidak ada resiko sama sekali. Nah, itu dilakukan kegiatan pencegahan. Untuk yang punya peluang atau punya resiko, dia dilakukan upaya mitigasi. Nah, secara ringkas dari gambar ini, selanjutnya jika sudah ada potensi bahaya, sudah ada peluang ataupun resiko bahaya bencana, maka dia masuk ke tahapan yang kira-kira mendekati bencana ini, sehingga warnanya adalah kuning Bapak Ibu. Nah, dalam situasi seperti ini,
akan dilakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Nah, bagaimana suatu wilayah harus bersiap-siap, harus siaga untuk akan kemungkinan terjadinya bencana, ya. Nah, lalu jika sudah ada kegiatan atau upaya-upaya siap-siaga, maka apabila terjadi situasi bencana, ya ini bencana ya Bapak Ibu ya, katakanlah apakah bencana banjir, apakah bencana longsor, apakah bencana karhutla, apakah bencana gempa bumi atau tsunami. Nah, maka harus dilakukan upaya-upaya tanggap darurat dalam situasi bencana ini. Nah, ini makanya warnanya merah, harus dilakukan. Nah, setelah beberapa waktu tentu akan berproses siklus bencana yang terbaik. Dilakukanlah nanti upaya pemulihan baik rehabilitasi maupun rekonstruksi agar situasi kembali. Nah, ini secara gambar dan ini secara skema penanggulangan bencana itu dia dilakukan dengan pada 3 tahapan. Ada prabencana, ada saat bencana, dan ada pasca bencana. Nah, jadi kalau sebelum kegiatan atau pretest misalnya, itu pre ya, atau pre atau pra itu sama, itu berarti sebelum gitu ya. Nah, jadi sebelum terjadi bencana, ini ada 2 situasi. Ada pada wilayah yang tidak berpotensi terjadi bencana. Misalnya nih, kita berpotensi soalnya potensi atau resiko bencana. Yang satu lagi situasi untuk wilayah yang punya peluang atau punya resiko atau potensi terjadi bencana. Nah, untuk wilayah dengan situasi tidak adanya potensi bahaya, upaya atau manajemen ya kegiatan itu ada beberapa Bapak Ibu, yaitu pengurangan resiko, pemberian pendidikan, pelatihan, penelitian-penelitian, dan penataan tata ruang. Nah, ini dilakukan pada wilayah-wilayah yang tidak ada potensi agar diharapkan wilayah tersebut tetap aman, tetap jauh dari resiko bencana. Nah, yang satu situasi yang lain tadi adalah situasi yang punya resiko bencana. Untuk situasi seperti ini, akan dilakukan upaya-upaya mitigasi peringatan terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi. Lalu sudah sangat amat. Kemudian kita lanjutkan ke yang merah ini, yaitu saat terjadi bencana maka harus dilakukan upaya kajian assessment, penilaian secara cepat. Bagaimana status situasi keadaan itu harus ditetapkan. Kemudian harus dilakukan penyelamatan dan evakuasi.
pencegahan dan evakuasi. Kemudian bagi harus segera dievakuasi. Kemudian dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap korban-korban yang ada di wilayah bencana. Diberikan juga perlindungan keamanan kepada korban bencana. Dilanjutkan dengan pemulihan, ya Bapak Ibu. Lalu beberapa saat situasi bencana akan berlanjut ke upaya manajemen yang pasca bencana. Untuk pasca bencana ini terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini meliputi perbaikan ataupun pembangunan kembali prasarana dan sarana. Kemudian perbaikan sosial, perbaikan ekonomi, bagaimana supaya masyarakat bisa kembali bekerja, kemudian perbaikan kesehatan, perbaikan keamanan dan ketertiban lingkungan. Nah, ini semua harus dilakukan upaya-upaya atau program-program untuk masyarakat ini bisa kembali normal, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi inilah siklus ya Bapak Ibu, kita harus hafal, kita harus paham untuk siklus manajemen bencana ini, di mana penyelenggaranya dilakukan mulai dari sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana atau pasca bencana. Nah, gambar yang lain tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebelum bencana itu dilakukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Kemudian pada saat bencana harus ada tanggap darurat. Kemudian pasca bencana ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini penjelasan yang tadi Bapak Ibu ya, lebih jelas, lebih detailnya ada di sini. Di mana tahap prabencana itu ada dua situasi yang tidak terjadi bencana itu yang tidak menghadapi ancaman bencana atau tidak adanya peluang bencana tadi. Maka kegiatan-kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegangan rencana tata ruang, pendidikan, pelatihan, dan persiapan stand-stand untuk situasi bencana. Lalu untuk situasi yang punya potensi bencana itu terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari tadi kesiapsiagaan, peringatan dini, sampai mitigasi bencana. Nah, untuk mitigasi itu sendiri adalah mengurangi konsekuensi bencana dan mara bahaya. Jadi kegiatan mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi kerawanan dan kerapuhan ya situasi bencana tersebut, baik sebelum terjadi maupun setelah. Jadi mitigasi itu mengurangi kadar dari kerawanan atau risiko terhadap dampak-dampak bencana yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu untuk pencegahan ya, tadi kegiatan pencegahan ini pada skala yang lebih tinggi dilakukan upaya pencegahan. Pencegahan dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghindari daerah bahaya yang ada. Jadi kalau kita sudah tahu ada wilayah yang memang berpotensi bahaya, sebaiknya wilayah tersebut dijauhi. Ya, maka sering ya Bapak Ibu kalau kita tahu suatu wilayah itu terjadi konflik misalnya, maka kita menjauhi. Atau suatu wilayah itu berpotensi tanah longsor, maka sering kita akan menjauhi. Atau daerah air terjun misalnya, dia berpotensi nanti akan meluap airnya jika hari hujan. Nah, itu juga bisa kita jauhi tempat-tempat yang berpotensi seperti itu. Upaya kesiapsiagaan Bapak Ibu. Kesiapsiagaan tentu saja pada situasi yang warning atau yang bencana itu sudah kemungkinan besar akan terjadi. Nah, kegiatannya antara lain mengaktifkan pos-pos siaga, bencana. Nah, jadi harus sudah ready gitu Bapak Ibu. Apa yang terjadi harus sudah punya pos, harus sudah punya tim-tim untuk bisa nanti berkoordinasi untuk bisa nanti memberikan respon-respon cepat. Kemudian sebentar Bapak Ibu.
Kemudian pelatihan atau simulasi gladi teknis kepada sektor penanggulangan bencana ya. Tim SAR, tim Search and Rescue ya, Basarnas dan lain sebagainya. Jadi tim pencari dan penyelamat ya, tim sosial, tim kesehatan, tim prasarana, tim pekerjaan umum. Ini biasanya kumpulan ya, kumpulan beberapa sektor yang bekerja sama untuk mereka sudah siaga apabila terjadi situasi bencana. Kemudian inventarisasi ya, harus diinventarisir apa saja sumber daya pendukung kedaruratan. Nah, apa yang sudah dimiliki, apa yang dibutuhkan itu harus diinventarisir ya. Kemudian penyiapan, dukungan, dan mobilisasi sumber daya, benar sekali. Jadi gimana nih persiapan mobilisasi itu sangat penting ya, untuk kita bisa menerima bantuan atau untuk kita bisa melakukan gerakan. Nah, ini harus disiapkan juga gitu. Kemudian penyiapan sistem informasi. Nah, sering sekali kalau terjadi bencana Bapak Ibu sistem informasi juga terganggu ya. Nah, ini juga perlu juga diantisipasi. Kemudian penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini early warning. Nah, biasanya ini ada BPBD yang punya sistem peringatan dini terhadap bencana-bencana yang ada di wilayah. Lalu penyusunan rencana kontingensi ini punya sektor tertentu ya Bapak Ibu, mereka sudah punya Rencon namanya. Itu pasti punya semuanya agar pada saat situasi menghadapi bencana itu sudah siap semua. Kemudian mobilisasi sumber daya apabila sudah memang terjadi sebelum terjadi bencana juga kalau sudah warning ini biasanya sudah dipersiapkan ya, sudah punya personil. Nah, mitigasi ini ada dua Bapak Ibu, ada mitigasi aktif dan ada mitigasi pasif. Yang pertama kalau pasif itu terdiri dari beberapa kegiatan mulai dari harus ada penyusunan peraturan atau kebijakan. Kemudian adanya peta rawan bencana, ya, peta permasalahan, adanya pedoman-pedoman atau standar atau leaflet-leaflet, poster. Nah, ini termasuk kepada mitigasi pasif Bapak Ibu. Sampai ke penelitian-penelitian yang dilakukan agar tahu masalah-masalah yang terjadi pada wilayah bencana. Kemudian internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan lokal pendidikan. Iya, jadi memang bencana ini menjadi perhatian semua Bapak Ibu, sehingga pada kurikulum-kurikulum pun manajemen bencana ini menjadi muatan yang harus diberikan kepada mahasiswa, termasuk kita ini, mata kuliah manajemen bencana. Ini termasuk dari bagian mitigasi pasif. Kemudian pembentukan organisasi atau satgas ya, satgas bencana. Nah, kemudian perkuatan unit-unit sosial atau forum-forum untuk bisa bergerak. Nah, biasanya kalau ada forum, ada kumpulan, atau unit sosial itu biasanya lebih cepat bergeraknya. Pengutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. Nah, jadi dalam pembangunan itu harapannya bisa memperhatikan pencegahan bencana, Bapak Ibu, maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan pembangunan tetapi ada resiko kemudian hari, seperti itu. Nah, untuk mitigasi aktif itu berarti sesuatu yang sifatnya seperti pembuatan tenda, membuat peringatan bahaya, kemudian seperti larangan memasuki daerah rawan bencana. Oh, itu sudah masuk ke kelompok mitigasi aktif. Lalu pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai aturan, kemudian pelatihan-pelatihan dasar terkait kebencanaan, kemudian pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana. Kita sering dengar daerah yang mati. Nah, ini sudah diamankan penduduknya, radius sekian ratus meter itu harus meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, itu ada ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu sudah masuk ke dalam mitigasi aktif. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat, kemudian pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah seperti tanggul, aliran air, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa, dan sejenisnya. Kemudian tadi pada situasi bencana ya yang merah akan dilakukan upaya-upaya tanggap darurat. Mulai dari rapid assessment atau pengkajian cepat terhadap situasi semua lokasi yang terdampak.
kerusakan apa yang terjadi, adakah korban, seberapa banyak korban, lalu bagaimana kesiapan masyarakat di sana, itu ada pengkajiannya Bapak Ibu. Kemudian penentuan status keadaan darurat, ini statusnya seperti apa, ini bisa ditetapkan oleh pejabat setempat ya. Lalu dilakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Tentu saja untuk korban-korban dari bencana tersebut adalah merupakan prioritas. Ya, misalnya korban longsor, pasti langsung dicari nih korban-korban tanah longsor tersebut dan dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas atau lain sebagainya. Lalu bagi masyarakat yang terdampak, korban yang masih ada, ini harus dipastikan dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, ya, kebutuhan primer, baik sandang, pangan, papan. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu perlindungan terhadap kelompok rentan, ya, maksudnya kelompok rentan ini kayak bayi atau lansia atau ibu hamil. Nah, ini merupakan kelompok rentan. Jadi pasti ada diberikan pelayanan yang lebih khusus untuk kelompok-kelompok rentan ini. Lalu pemulihan dengan segera prasarana dan sarana yang vital. Nah, ini kelompok upaya tanggap darurat ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah tahap pasca bencana. Tahap pasca bencana tadi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya pemulihan. Tapi kalau rehabilitasi ini dia mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal kembali agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Rehabilitasi itu meliputi perbaikan lingkungan ya, kemudian perbaikan prasarana dan sarana umum, kemudian pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, kemudian pemulihan sosial psikologi ini juga penting. Bagaimana supaya bisa meredakan trauma-trauma psikologi ya, psikis. Lalu perehabilitasian pelayanan kesehatan. Kemudian rekonsiliasi dan resolusi jika bencananya konflik. Kemudian pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemulihan keamanan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pelayanan publik agar bisa kembali lagi berjalan perlahan-lahan kembali seperti biasa. Kalau rekonstruksi itu dia kayak membangun kembali Bapak Ibu dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Berarti dari yang benar-benar tidak ada menjadi ada. Misalnya membangun kembali rumah ibadah yang tadinya mungkin rusak berat atau fasilitas umum yang rusak berat. Nah, jadi kalau rekonstruksi itu biasanya dia lebih besar sehingga perlu perencanaan dengan sektor lain karena dia membangun dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau tadi rehabilitasi dia yang masih bisa diperbaiki itu diperbaiki. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu untuk siklus bencana ini untuk kita sudah stop ya. Baik, itu Bapak Ibu materi kita hari ini. Jadi siklus bencana yang terdiri dari 3 tahapan harus benar-benar Bapak Ibu pahami. Nanti pengembangannya seperti yang saya sampaikan di awal ya, ada satu tugas ya, tugas kelompok. Kita ini jumlah orangnya 27 ya Bapak Ibu. Saya minta dibagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok. Bapak Ibu sajalah yang membagi kelompoknya ya. 3 kelompok. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah membuat PPT, manajemen bencana, terserah mau banjir, mau karhutla, mau tanah longsor. Jadi pilih satu bencananya. Jadi buat narasi manajemen bencana terhadap bencana tersebut. Nah, jadi itu tugasnya Bapak Ibu, satu kelompok 9 orang. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa Bu. Nah, Bapak Ibu, jadi satu kelompok 9 orang. Nanti tugasnya adalah atau saya yang bagi, atau gimana Bapak Ibu?
Siap, baik Pak. Baik Pak Ferdi, saya bagi nanti ya. Saya kirimkan ke PJ-nya. Jadi tugasnya itu manajemen bencana pilih 3 bencana dan bencananya yang sering terjadi di wilayah kita aja. Ya, daerah Riau gitu. Jadi pilih 3, terus jangan sampai samaan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu aja yang pilih. Yang pasti harus berbeda ketiga-tiganya. Yang dibuat adalah PPT, bukan makalah ya. Jadi saya minta PPT ya. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu materi kita hari ini, atau ada yang perlu kita diskusikan? Gimana Bapak Ibu? Bisa? Cukup, Bu. Baik, terima kasih kalau langsung cukup nih. Udah cukup nih dari Bu Dian ya. Baik, mungkin langsung kita... Bukan dianya, Bu. Oh, siapa tadi? Maafkan. Mentari, Bu. Oh iya, Mentari. Atau saya umumkan aja lah ya tugasnya. Tugasnya kelompok 1. Catat ya Bu PJ. Bisa Bu? Bu apa tadi? Kelompok 1, Bu Hastri, Ovi, Mentari 22. Sorry. Sebentar. Oh iya benar. Bu Hastri, Bu Ovi, Bu Ovi, Mentari Rizky, Mentari Faiza, Hanan Hilmi, Dini Febriani, Vanessa, Hafijah, sampai Audrey. Ya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Yulia Zana, Laila, Mutia, Dian Ayu, Pak Pramlan, Nurhemi, Ardiansyah, Rafki Fantoni, dan Abdi Riyandi. Selebihnya kelompok 3. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu kelompoknya clear. Silakan hari ini didiskusikan. Siapa yang, kalau menurut saya sih bencananya yang sering-sering itu kayak banjir, tanah longsor, kemudian karhutlah. Yang 3 itu aja kalau saran saya. Silakan nanti dibagi ya Bapak Ibu ya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan Bapak Ibu. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan saya masih ngajar 1 topik lagi. Setelah itu minggu depannya nanti Bapak Ibu kita akan seminar ya, tugas yang saya berikan hari ini. Oke Bapak Ibu. Ibu mau izin. Boleh. Ya, Bu. Oh iya, oke Bu Ovi ada. Pak Abdi ada? Pak Abdi hadir? Ada, oke. Febri Simanjorang ada? Nggak ada ya? Oke. Nur Fauziah? Tidak ada juga, oke. 2 yang absen ya? Oke, sip. Bu, boleh izin nama-nama tadi lagi nggak Bu ya? Boleh Bu, boleh. Saya bacakan lagi ya. Kelompok 1, Bu Hastri, Bu Ovi, Bu Mentari Rizky, Bu Mentari Faiza, Bu Hanan Hilmi, Bu Dini Febrian, Bu Vanessa, Bu Hafizah, dan Audrey. 9 ya. Kelompok 2, Bu Yulia Zana, Bu Laila, Bu Mutia Fadila, Bu Dian Ayu, Pak Pramlan, Bu Nurhemi, Pak Ardiansah, Pak Rafki Fantoni, dan Pak Abdi Riyandi. Kelompok 3, Fitri Kurniati, Ande Lestari, Agnes Saharani, Pak Ferdi Zul Azari, Raja Putri Yunita, Febri Simanjorang, Kurata Ayun, Nur Fauzia Saputri,
dan Rihma Putri Nanda. Aman, Bu? Ya Bu, aman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta judulnya 3 itu ya, silakan dipilih. Banjir, karhutla, dan tanah longsor. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada saya cukupkan. Silakan Bapak Ibu kembangkan sedikit materi yang saya berikan. Bapak Ibu silakan kembangkan ya, silakan dibaca dan di searching. Nanti saya kirimkan materinya ya ke Ibu apa tadi yang WA saya? Mohon maaf. Ya, nanti saya cari. Audrey Bu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf untuk jika ada salah kata tidak pada tempatnya ya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan kegiatan. Terima kasih, saya mohon izin lab. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima